Next. Sebelumnya, mohon maaf. Slide habis ini. Kok langsung loh ini. Jadi untuk petrokimia Gresik sendiri itu ada 2 water intake, yakni dari water intake Babat itu berasal dari Sungai Bengawan Solo dan juga water intake Gunung Sari. Nah, ini tuh mengapa dilakukan pengolahan itu karena dari jurnal yang saya baca itu karena turbiditasnya itu sangat tinggi, yakni seperti yang telah di slide itu ada 5.000 NTU. Sedangkan mutu air dari yang ditetapkan itu maksimal 3 NTU. Nah, untuk pH-nya sendiri itu lumayan netral ya, dari 7 sampai 8,5. Dan juga mungkin ini belum tertera di slide, itu sebenarnya dari airnya sendiri itu kurang stabil secara anion dan kationnya, sehingga harus dilakukan pengolahan di resin penukar ion. Next. Nah, ini yang kedua, jadi water intake Brantas. Jadi sebenarnya ada sungai yang besar selain Bengawan Solo, itu ada Sungai Brantas. Nah, di Sungai Brantas sendiri itu seperti air dari water intake sebelumnya itu ada turbiditasnya itu 5.000 NTU. Nah, tapi untuk kesadahannya itu lebih dari yang water intake dari Sungai Bengawan Solo itu 323 ppm, hampir setengah kali lebih besar daripada water intake Brantas. Ya, mohon maaf tadi belum on cam. Lalu untuk penggunaan airnya itu ada 4 fungsi. Nah, yang pertama itu ada air proses. Nah, air proses itu karena dia berkontak dengan alat pabrik itu harus distabilkan secara anion dan kationnya. Maka dari itu harus dilakukan harus dilakukan treatment dengan menggunakan resin penukar ion. Selain itu juga harus ditambahkan NH4OH untuk mengurangi kesadahan dan tartrazin nama senyawanya. Nah, selain itu ada air umpan boiler. Nah, air umpan boiler itu buat apa sih? Air umpan boiler itu untuk jadi air yang untuk dipanaskan untuk menjadi steam. Nah, itu tuh harus dihilangkan air keraknya, kesadahan airnya. Kenapa? Karena nanti kalau dipanaskan itu nanti bisa menghasilkan kerak pada peralatan. Jadi harus dihilangkan. Nah, itu biasanya ditambahkan senyawa saya lupa namanya. NH4OH. Nah, lalu selanjutnya ada air pendingin. Nah, air pendingin ini untuk mendinginkan alat-alat pabrik. Lalu selanjutnya ada air hidran dan air service. Nah, untuk air hidran ini sendiri untuk jika pabrik terjadi kebakaran atau gara-gara alatnya konslet, nah itu biasanya harus dipadamkan dengan air hidran. Lanjut. Nah, untuk baku mutu air utilitas ini sudah ada peraturannya, itu di peraturan jadi ada pengelompokan kualitas air menurut fungsinya. Itu ada 4 golongan. Nah, untuk golongan air A itu bisa digunakan sebagai air minum langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Golongan B itu dapat digunakan sebagai air baku air minum. Golongan C itu bisa digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Golongan D itu air untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Jadi golongan utilitas itu, air utilitas itu golongan D. Lanjut. Untuk di sisi lain itu juga ada parameter air. Itu ada 3 parameter. Untuk yang pertama itu parameter air boiler. Nah, untuk parameternya bisa dilihat pada slide, itu ada pH-nya itu 8,2 sampai 8,5, lalu TDS-nya tidak lebih dari 4.000 ppm, dan juga kita harus memperhatikan kandungan besi, silika, dan juga fosfat. Lanjut.
Nah, lalu ada parameter air domestik itu dari Permenkes nomor 907 tahun 2002. Nah, itu kita harus memperhatikan dari TDS dan TSS dan juga keperluan temperatur warna dan juga dari kandungan senyawa-senyawa lain. Itu dapat tertera pada slide. Nah, sebenarnya kalau dari jurnal yang saya baca itu dari pemerintah Indonesia sendiri itu untuk kualitas airnya itu agak berbeda dengan parameter dari negara-negara lain. Nah, kalau dari Indonesia sendiri itu sebenarnya kurang kompleks untuk senyawa kimia yang jadi parameter. Kalau kalau setahu saya dari jurnal yang saya baca itu untuk yang lebih kompleks itu parameternya dari negara Kanada. Lanjut. Untuk parameter air limbah sendiri itu seperti yang saya mention tadi dari Indonesia itu hanya dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 dan sebenarnya kurang kompleks ya kalau dilihat dari senyawa yang dimention di tabel itu. Namun untuk senyawa-senyawa yang sudah misalnya logam berat itu sudah dimention di tabel ini. Seperti yang kita lihat di tabel itu untuk logam berat yang sudah dimention itu ada H2S, kadar maksimumnya 1, dan juga kadmium, kromium, tembaga, timbal, nikel, dan seng. Lanjut. Untuk selanjutnya ada jenis dan spesifikasi produk-produk dari PT Petrokimia Gresik. Next. Di sini ada jenis produk dari PT Petrokimia Gresik. Yang pertama ada produk bahan kimia, yaitu yang ke-1 ada amonia, 2 ada asam sulfat, lalu ada asam fosfat, yang ke-4 ada purified gypsum, ke-5 ada neutralized crude gypsum, yang ke-6 ada flowsilic acid, lalu ada aluminium fluorida, lalu yang ke-8 ada karbon dioksida cair dan karbon dioksida kering atau dry ice, lalu yang ke-10 ada asam klorida, lalu yang 11 ada nitrogen, dan yang terakhir ada hidrogen. Yaitu spesifikasi produk dari PT Petrokimia Gresik, yaitu yang pertama ada amonia. Amonia ini berfase cair. Untuk spesifikasinya berfase cair, lalu yang kedua ada kadar amonianya itu minimal 99,5%. Lalu spesifikasi yang kedua yaitu kadar minyak maksimal 10 ppm dan kadar air maksimal 0,5%. Untuk kegunaannya sendiri, amonia sering digunakan pada industri pupuk maupun dijadikan sebagai bahan kimia. Lalu yang kedua ada dry ash atau CO2 yang berbentuk kering. Lalu spesifikasinya sendiri yaitu kadar CO2 atau karbon dioksidanya itu minimal 99,7%. Lalu yang kedua kadar H2O-nya maksimal 0,05%. Yang ketiga ada kadar maksimal minyaknya itu sebesar 5 ppm. Terakhir kadar untuk H2S-nya itu maksimal 0,5 ppm. Dan untuk kegunaannya sendiri, dry ash ini sering digunakan pada industri es krim untuk pendingin. Dan untuk di sini sebagian yang bisa disebutkan untuk spesifikasinya. Ya, next. Selanjutnya adalah proses pengolahan air secara umum. Yang pertama adalah proses penghisapan. Jadi dalam pengolahan air ini, proses pertama dilakukan dengan penghisapan. Penghisapan dilakukan menggunakan pompa vakum. Pompa vakum ini digunakan karena adanya perbedaan
tinggi dari sumber air. Yang kedua adalah penyaringan. Penyaringan ini berfungsi untuk memisahkan campuran solid liquid dengan media poros atau material poros lainnya, guna memisahkan sebanyak mungkin padatan tersuspensi yang paling halus. Penyaringan ini menggunakan proses pemindahan antara padatan atau koloid dengan cairan, di mana prosesnya dilakukan sebagai proses awal atau primary treatment. Saringan kasar mampu menahan material tersuspensi dengan penetrasi partikel yang cukup dalam, sehingga saringan kasar mampu menyimpan lumpur dengan kapasitas yang tinggi. Proses penyaringan ini dilakukan dengan menggunakan Kers and Fine screen. Next. Proses ketiga setelah proses penyaringan ada proses pengendapan. Pengendapan atau sedimentasi merupakan operasi pemisahan padatan dari larutannya menggunakan gaya gravitasi. Setelah air tadi disaring pada tahap penyaringan, di dalam air tersebut tentu masih terdapat partikel-partikel padatan yang kecil yang tidak dapat tersaring pada proses penyaringan. Nah, untuk menghilangkan padatan-padatan tersebut, maka air yang sudah disaring sebelumnya dimasukkan ke dalam bak sedimentasi untuk mengendapkan partikel-partikel padatan yang tidak terlarut. Kemudian di sini ada flokulasi dan koagulasi, di mana flokulasi merupakan suatu proses pembentukan flok, dan di mana di flokulasi ini terjadi percampuran atau mixing secara fisik pada suatu cairan atau larutan yang bertujuan untuk menyisihkan kekeruhan air dengan cara penggumpalan suatu partikel kecil menjadi partikel-partikel yang lebih besar ukurannya. Nah, di sini flokulasi perlu dilakukan dengan lambat. Kenapa? Karena agar terbentuk adanya kontak antar partikel, dan juga kemudian kontak tersebut akan menjadikan partikel-partikel tersebut berubah menjadi flok-flok yang besar. Kemudian di sini ada juga koagulasi, di mana koagulasi merupakan proses yang berfungsi untuk memisahkan partikel koloid dalam air atau suatu cairan dengan membentuk flok-flok yang dibantu dengan adanya koagulan, di mana flok-flok yang terbentuk ini disebabkan oleh adanya partikel dengan perbedaan muatan yang saling bertumbukan, sehingga timbul gaya elektrostatis yang kemudian dapat menetralkan muatan-muatan tersebut. Koagulasi di sini memerlukan pengadukan yang cepat. Kenapa? Agar koagulan di sini dapat tercampur secara merata. Kemudian ada contoh flokulan dan koagulan tersebut ada PAC dan kemudian ada juga tawas. Next. Nah, di sini sebelumnya ada slide. Iya ini yang tadi benar. Sorry. Nah, di sini kemudian yang kedua ada filtrasi. Filtrasi di sini dapat terjadi dengan beberapa cara, antara lain yang pertama ada filtrasi membran atau pemisahan menggunakan membran. Di sini membran ini menggunakan prinsip selisih dari ukuran partikel yang dipisahkan pada ukuran pori membran. Nah, di sini untuk proses filtrasi membran sendiri memiliki dua aliran atau dua konfigurasi, di mana di gambar A tersebut terdapat konfigurasi dead end, di mana pada konfigurasi dead end tersebut membran dengan aliran feed itu dia tegak lurus. Kemudian yang B juga ada konfigurasi atau aliran cross flow, di mana membran dan aliran feed itu dia sejajar. Kemudian yang kedua ada sand filter atau filtrasi menggunakan pasir silika. Jadi tujuan penggunaan filter berupa silika adalah untuk menyaring dan menghilangkan padatan tersuspensi dalam air. Kemudian yang ketiga ada filtrasi dengan menggunakan filter mangan zeolit yang bertujuan agar besi atau mangan yang belum teroksidasi dalam tangki reaktor tersebut bisa dihilangkan hingga konsentrasinya kurang dari 0,1 mg per liter. Kemudian ada filtrasi dengan karbon aktif yang tujuannya untuk menghilangkan senyawa yang dapat menimbulkan bau atau warna serta polutan-polutan berukuran mikro. Next. Nah, di sini ada contoh skema filtrasi menggunakan karbon aktif, di mana karbon aktif itu diletakkan antara di dekatnya feed. Nah, sebenarnya untuk skema ini tuh sama dengan skema filtrasi menggunakan tadi pasir silika, di sini ada, dan juga ada tadi satunya menggunakan mangan. Skemanya seperti ini, di mana air buangan ada di atas, jadi feed-nya masuk lewat atas. Kemudian yang terakhir ada penampungan dan perpompaan. Di mana setelah proses filtrasi atau proses pengolahan air telah selesai dilakukan secara keseluruhan, maka seluruh aliran air pada proses pengolahan akan dipompa menggunakan pompa sentrifugal dan ditampung dalam
penampungan. Biasanya penampungan ini berupa bak penampung. Akan diberikan oleh teman saya. Lalu setelah itu ada tahap proses pengolahan air. Yang pertama ada unit pelunakan air. Next. Pada unit pelunakan air, di sini berfungsi untuk memproses hot water menjadi soft water dengan penambahan larutan kapur dan elektrolit. Proses ini terjadi pada kapasitas 300 meter kubik per jam. Spesifikasi produk yang diharapkan setelah pengolahan di unit pelunakan air ini yaitu pH menjadi 9 sampai 10, turbiditas maksimal 3 NTU, kesadahan maksimal 80 PM. Reaksi kimia yang terjadi pada proses ini yaitu CaCO3 menjadi CaCO3 plus H2CO3 dan menghasilkan CaCO3 plus CaO2 jadi CaCO3 yang turun dan H2CO2-nya naik. Dengan pelepasan CaHCO3 ini, maka total hardness kurang dari 80 ppm dan menjadi soft water. Next. Lalu untuk demineralization, jadi air demineral water juga dikenal sebagai juga air deionisasi. Air yang ion mineral dihilangkan, ion mineral seperti kation natrium, kalsium, besi, tembaga, dan lain-lain, dan anion seperti klorida, sulfat, nitrat, dan lain-lain adalah ion umum yang ada dalam air. Ionisasi sendiri adalah proses fisik yang menggunakan resin penukar ion yang diproduksi secara khusus yang menyediakan situs pertukaran ion untuk penggantian garam mineral dalam air dengan air yang membentuk ion H+ dan OH-. Karena sebagian besar pengotor air adalah garam terlarut, deionisasi mengalirkan air dengan kemurnian tinggi, yang umumnya mirip dengan air suling. Dan proses ini juga cepat dan tanpa penumbukan kerak. Lalu demineralization sendiri berfungsi sebagai memproses soft water menjadi demineralizing water, yaitu air bebas mineral penyebab pergerakan dalam air boiler dan juga air proses. Nah, di petrokimia listrik, demin plant 1 itu mempunyai kapasitas 100 meter kubik per jam. Lalu sedangkan di demin plant 2 mempunyai kapasitas 200 meter kubik per jam. Nah, demineralization sendiri itu terdiri dari yang pertama itu ada sand filter. Jadi air umpan dimasukkan ke dalam sand filter, lalu di mana sand filter tersebut akan menurunkan turbidity soft water menjadi 2 NTU, serta kotoran padatan atau impurities dari umpan akan diserap. Lalu ada cation exchanger. Jadi air dari sand filter dimasukkan ke dalam cation exchanger dari atas. Lalu di dalam cation exchanger sendiri terdapat garam-garam seperti natrium, kalsium, magnesium, dan juga barium yang juga diabsorpsi oleh resin cation. Nah, reaksi pada normal operasinya itu akan menukarkan dari garam tersebut menjadi H+ atau juga OH-. Nah, tipe-tipe demineralization. Jadi yang pertama ada two-bed demineralization. Seperti namanya ini adalah proses dengan 2 wadah. Yang pertama dengan resin cation dan yang lainnya dengan resin anion. Yang pertama air melewati penukar cation dan setiap cation ditukarkan dengan ion hidrogen yang setara. Yang ini membuatkan air seimbang secara elektrik. Lalu air juga akan meninggalkan cation kemudian melewati pertukaran anion. Nah, prinsip ini sama diterapkan di sini dan anion ditukar dengan ion hidroksil. Lalu ada mixed bed demineralization. Di sini alih-alih 2 bejana yang berbeda. Resin cation dan anion dicampur dalam bejana tekan tunggal. Proses ini jelas dianggap lebih efisien daripada two-bed demineralization, tapi proses regenerasi yang terlibat di sini lebih rumit. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan dari two-bed demineralization dan juga mixed bed demineralization. Nah, two-bed demineralization itu dia bisa melewatkan satu kolom resin cation dan juga resin anion. Nah, sementara itu di mixed bed demineralization biasanya itu ada rangkaian panjang, lalu akan ada pengenceran antara resin cation dan juga anion dalam satu kolom. Nah, di demineralization two-bed demineralization biasanya ada 3 bahan yang digunakan, yaitu resin, lalu cation exchanger atau penukar cation, dan juga resin penukar ion dan juga resin campuran.
Nah, sementara itu di mixed bed demineralization biasanya hanya digunakan antara cation exchanger dan juga anion exchanger. Nah, di proses dari demineralization sendiri, yang pertama ada raw water atau air biasa, itu dimasukkan ke dalam bejana yang akan mengeluarkan dari water tersebut dari di cation resin itu dia akan melepas suatu hidrogen atau H+. Lalu masuk ke dalam anion resin. Di dalam anion resin itu bakal melepas OH- atau hidroksil. Lalu masuk ke dalam mixed bed resin, nanti dia akan mengubah air raw water tersebut akan menjadi pure water. Lalu setelah itu ada cooling water. Di cooling water berfungsi untuk menyediakan air dingin yang memenuhi syarat untuk keperluan operasional. Syarat kualitas cooling water yaitu tidak menimbulkan kerak, tidak menimbulkan korosi, dan meminimalisir laju pertumbuhan bakteri. Untuk itu, perlu diinjeksikan beberapa bahan kimia setiap seminggu sekali. H2SO4 untuk menjaga pH 7,5 sampai 8. Lalu ada Cl2 sebanyak 0,2 sampai 0,5 ppm sebagai disinfektan. Lalu setelah itu ada naltrit 7342 untuk mengendalikan kadar PO4. Lalu ada naltrit 7392 dan 73203 untuk membunuh organisme dan menjaga mikroorganisme serta jamur yang mati tetap melayang dan melekat pada tub. Lalu spesifikasi cooling water ini sendiri yaitu pH-nya 7,3 sampai 7,8, conductivity-nya kurang dari 3000, TA hanya sampai 400 sampai 600. Lalu next. Lalu ada pembagian menara pendingin. Yang pertama ada T221AE untuk ammonia plant. Di sini terdiri dari 5 sel dengan kapasitas 6.700 dan bertipe cross flow serta sirkulasi yang terbuka. Lalu yang kedua ada T221EVA untuk urea plant. Terdiri dari 3 sel dengan kapasitas 4.600 dan bertipe cross flow serta sirkulasi terbuka. Lalu selanjutnya T1201AF untuk ammonia plant, terdiri dari 6 sel dengan kapasitas 1.700 dan bertipe counterflow serta sirkulasi terbuka. Ada T1201GG untuk Zeta sepertiga dan ASP, terdiri dari 4 sel dengan kapasitas 1.400 dan bertipe counterflow serta sirkulasi terbuka. Lalu ada T1201H1 untuk ammonia plant, terdiri dari 2 sel yang bertipe crossflow dan sirkulasi terbuka. Macam-macam dari cooling water ini sendiri ada 2, yaitu yang terbuat dari plastik yang berfungsi untuk kapasitas kecil dan prosesnya adalah film filler, dan yang kedua terbuat dari beton. Nah, ini untuk digunakan untuk kapasitas besar dan prosesnya splash. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 sudah selesai presentasi. Sekarang kita ke sesi diskusi. Silahkan dari teman-teman bisa menanggapi presentasi yang sudah disampaikan. Dan untuk yang bertanya akan mendapatkan poin tambahan. Silahkan. Bu, saya izin bertanya. Oke, raise hand. Mohon maaf, ini siapa? Disebut namanya ya. Hilmi, Bu. Mohon maaf, sebentar saya on cam, Bu. Silahkan, Hilmi. Baik, Ibu. Saya izin bertanya untuk menanggapi kelompok 4. Saya izin bertanya,
kan dalam mempurifikasi atau menghilangkan kontaminan-kontaminan itu ada yang suspended partikel, terus kemudian ada yang kontaminannya gas juga. Apakah di sini ada yang menjernihkan itu dari kontaminan gas-gasnya seperti kontaminan gas H2S seperti itu, CO2 seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaan dari Hilmi. Bisa langsung dijawab atau mau ditampung dulu untuk kelompok 4? Ditampung dulu, Bu. Oke, ditampung dulu. Terima kasih, Hilmi. Silakan satu lagi mungkin, satu lagi penanya. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Oke, namanya? Iya Bu, saya Okta. Itu Oh iya, mau lihat silakan. slide yang tadi yang ada reaksi pada kondisi normal, itu slide berapa tadi? Lupa. Bisa digeser nggak? Maaf tadi pertanyaannya kurang. Belum mau lihat yang slide yang tadi ada reaksi di kondisi operasi normal itu. Nah itu kalau dari saya pertanyaannya, kalau itu kan normal operasi, nah kalau nggak normal itu apakah reaksinya berubah? Apa gimana? Terus normal operasi ini tuh parameternya normalnya seperti apa? Cukup sih. Oke, sudah ada 2 penanya ya, yang menanggapi dari presentasi kelompok 4. Silakan kelompok 4 bisa menjawab. Izin menjawab yang reaksi normal operasi. Tadi kan nanya tentang yang nggak normal ya operasinya. Mungkin kalau yang nggak normal itu, kalau menurut saya itu mungkin tadi kan ada suatu R itu kan alkil, RH2 ditambah dengan garam. Nanti dia akan melepas suatu garamnya yang akan mengikat si basanya. Nah, menurut saya yang nggak normal itu mungkin dia bakal salah mengikat antara garamnya dengan basanya gitu, mungkin gitu. Nah, kalau parameter normalnya itu biasanya dari cation exchanger itu dia bakal menghilangkan suatu garam-garam tersebut yang akan menukarkan ion hidrogen tersebut ke dalam dan akan menukarkan suatu ion hidrogen itu, mungkin gitu. Sorry masih mute. Saya tanggapi dulu dari komentar Khalil tadi, jawaban Khalil tadi, cuma apakah benar reaksi itu bisa salah mengikat ya? Maksudnya ini kan exchanger gitu. Apakah mungkin dia salah menukarkan itu mungkin nggak? Mungkin nggak, Bu. Mungkin apa tidak? Karena tadi Nggak, Anda menyampaikan itu. nggak mungkin seperti itu. Oke, mungkin saya bantu jawab aja ya. Yang dimaksud mungkin ini adalah normal operasi ketika memang resinnya itu belum jenuh gitu. Tapi kalau resinnya udah jenuh kan dia nggak bisa mempertukarkan. Seperti itu. Mungkin maksudnya normal operasi adalah resinnya itu bisa mempertukarkan dan juga feed water-nya itu terdiri dari ion yang juga bisa dipertukarkan seperti itu. Jadi proses operasinya bisa berjalan seperti itu.
Ya, tapi kalau salah mempertukarkan itu rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena ini udah jelas bisa bertukar karena apa? Karena masing-masing memiliki ion yang saling tarik-menarik gitu. Sehingga bisa terjadi pertukaran itu. Tidak bisa terjadi pertukaran bila salah satunya itu misalnya sudah jenuh, ya, terus atau yang lewat itu bukan senyawa yang bisa terionisasi gitu. Seperti itu. Baik, Bu. Oke, ya terima kasih juga dari pertanyaannya dan juga jawabannya. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi sudah bisa dijawab, yang Hilmi tadi. Teman-teman sudah menangkap ya pertanyaan dari Hilmi ya? Atau perlu diulang lagi? Mungkin perlu diulang lagi. Oh, silakan Hilmi. Baik, izin mengulang kembali pertanyaannya. Jadi dapat diketahui bahwa air kontaminan itu ada berbagai macam. Ada yang saya tahu itu ada suspended particles, kemudian ada dissolved ion sama dissolved gas. Yang di situ masing-masing pasti ada treatmentnya masing-masing untuk mendapatkan air yang kita butuhkan. Seperti mungkin di suspended itu ada filtrasi, ada ultrafiltrasi seperti itu. Kemudian di dissolve juga ada ion exchange, reverse osmosis yang tadi sudah dibahas juga. Tapi untuk dissolve gas, apakah tidak ada treatment untuk mendissolve gasnya di pabrik petrokimia kalian tadi? Yang di situ bisa untuk menghilangkan mungkin kadar H2S-nya, ada kadar CO2-nya, O2 atau NH3-nya. Izin menjawab, Bu. Jadi jujur untuk PT Petrokimia Gresik sendiri saya belum mengerti unitnya itu apa. Cuma kalau setahu saya untuk dissolve gas itu biasanya pakai wet scrubber, terutama untuk gas H2S, CO2. Jadi ada alat namanya wet scrubber. Nah, nanti di wet scrubber-nya itu ada packet bed, itu ada adsorbennya. Dan juga dikasih semacam larutan, saya lupa larutannya apa. Nanti larutannya itu di atas bednya yang berisi adsorben itu, nah nanti larutannya itu mengalir dari atas bed dan ke bawah gitu. Jadi nanti terjadi adsorpsi. Setahu saya seperti itu. Saya izin menambahkan, Bu. Ya, silakan. Kalau dari literatur yang sudah kami baca, mungkin untuk PT Petrokimia Gresik ini sendiri tuh dia sudah menggunakan air sesuai baku mutu. Jadi air yang digunakan untuk pengolahan dari awal itu sudah sesuai batas-batas kontaminannya, sehingga untuk pengolahannya sendiri itu dia tidak terlalu banyak membutuhkan kayak penghilangan kontaminan gitu, Bu. Terima kasih. Boleh lihat fit-nya, spek yang katanya sudah memenuhi itu? Kalau itu hanya menurut literatur yang kami baca, Bu. Soalnya kami tidak menemukan bagian-bagian air yang, maksudnya kayak yang kata Hilmi tadi, ada dissolved gas yang nggak bisa dihilangkan. Itu caranya bagaimana? Itu tuh di literatur yang kami Itu baca. ada H2S ya. Kalau ini parameter ya. Tapi kalau spesifikasi raw water-nya itu belum ada ya. Ini kan parameter. Mungkin bisa di slide ke-3. Slide ke-3. Kalau dari jurnal yang saya baca itu, yang masalah itu hanya ada di turbiditasnya, Bu. Itu 5.000 STU. Kalau gitu. misal gas-gas yang berbahaya itu nggak ada, Bu. Sudah kalian menduga bahwa artinya sudah memenuhi baku mutu untuk
untuk H2S tadi ya. Ada Iya, Bu. H2S, kemudian Iya. amonia. Sebelumnya kan ada babat, yang babat balik. Ini berantas, babat. Oke. Gitu. Jadi di sini tidak ada pengolahan untuk water treatment gas terlarut. Seperti itu. Iya, Bu. Oke. Bagaimana Hilmi? Jadi mereka berdasarkan literatur dan dari sini belum ada informasi tentang kandungan gas terlarut sehingga itu yang menyebabkan kemungkinan prosesnya tidak mengandung itu. Tapi kalau tadi yang disebutkan oleh Prisma kayaknya perlu itu berarti Anda revisi ya bahwa yang scrubber itu nggak ada, ya. Karena di sini tidak ada. Baik, Ya. Bu. Oke, jadi untuk keseluruhan boleh lihat skema keseluruhan ada nggak sih? Karena yang kalian jelasin tadi itu kan masih general sih sebenarnya menurut saya gitu. Yang keseluruhan ada nggak skema produk utilitas apa, water treatment-nya ini menghasilkan apa saja gitu? Skema nggak ada ya? Skema keseluruhan nggak ada Sepertinya ya? masih belum ada, Bu. Karena dari sumber-sumbernya juga masih minim sih, Bu. Kalau Anda untuk pakai sumber apa? sebentar, Bu. Kalau dari saya sendiri memakai beberapa jurnal, Bu. Dan saya juga tidak menemukan skema yang full satu lengkap gitu, Bu. Berarti yang pecahan ada. Jadi di sini di petrokimia itu di water treatment unitnya itu menyediakan apa saja? Menyediakan produk water treatment-nya apa saja? Nah, bagian itu ya, di semua kelompok pastinya bisa dijadikan kesimpulan bahwa di industri tersebut misalnya itu menyediakan produk water treatment apa saja. Itu satu poin yang harus dijawab kayak gitu. Lalu misalnya di slide 28 ya. Di slide 28. Nah, ini kan langsung raw water. Ini raw water-nya ini langsung yang dari sungai-sungai tadi itu, langsung masuk raw water, langsung masuk cation resin, mixed state gini. Apakah benar seperti ini yang dilakukan di Petro? Atau raw water-nya itu adalah apa gitu, maksudnya produk dari proses sebelumnya atau bagaimana? Ini karena disebutnya adalah raw water ya. Raw water apa yang dimaksud di DM plan proses ini? Izin menjawab, Bu, kalau dari setahu kami yang sudah kami baca ini, raw water yang masuk ke demineralisasi ini itu tuh air dari proses sebelumnya, Bu. Jadi sebelumnya kan ada unit pelunakan air, jadi dia hasil produk akhir dari unit pelunakan air ini soft water. Nah, soft water ini nantinya lanjut ke demineralisasi. Jadi raw waternya. Jadi gini, kayaknya teman-teman di sini sepertinya sudah paham alirannya ya. Jadi dari water intake, kemudian nanti menghasilkan tadi yang Anda sebutkan sudah dia output dari soft water itu disebut air apa? Apakah itu sudah berupa produk yang nanti
distribusikan. Tadi kalau saya lihat kayaknya ada air domestik, kemudian katanya ada cooling water. Nah, itu sampai tahapan mana dia memenuhi Anda distribusikan sebagai cooling water, sampai tahapan mana didistribusikan sebagai domestik gitu. Nah, kalau memang tadi yang dijelaskan oleh Azizah sepertinya sudah paham dengan alirannya, kalau bisa nanti Anda gambarkan. Kan kalian bisa ya gambarin aja. Gambarkan aja bisa, kalian bisa pakai Visio, kalian bisa pakai apa. Kalau memang literaturnya itu udah bercerita dengan baik, Anda bisa gambarin itu ya. Baik, Bu. Oke, berarti informasinya bahwa raw water di sini adalah produk dari proses sebelumnya gitu ya, di mana ada water softening katanya tadi ya, sebelumnya ada water softening. Oke. DM plan ini nanti produknya menjadi apa? Maksudnya kemana? Sebagai apa produknya nanti? Kalau menyambungkan teori-teori yang sudah saya baca itu, ini kan sebenarnya untuk menstabilkan ion kation dan anion, Bu. Terus sepertinya untuk air proses. Karena nanti kalau misalnya nggak stabil kan bisa merusak alat-alatnya. Nah, di petro itu membutuhkan nggak air proses? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut saya sih seharusnya butuh sih, Bu. Karena kan untuk ini, Bu, proses fabrikasi dari bahan kimianya sendiri. Saya izin membantu juga, Bu. Iya, silakan Aziza. Kalau air yang dari Demin itu, dia jadi air umpan di water boiler, terus kemudian dia juga emang jadi air proses juga, Bu, untuk proses amonia, pembuatan amonia dan urea. Oke. Oke, sudah clear. Hanya saja nanti bisa didetailkan lagi ya, kesimpulannya mungkin juga bisa ditambahkan dengan yang saya tanyakan tadi beberapa hal. Oke, saya rasa kelompok 4 sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 apakah ada di sini dan bisa share screen? Silakan. Oke, sudah siap ya kelompok 5. Kelompoknya lengkap. Iya, sudah lengkap, Bu. Ini Okta termasuk di sini ya? Iya, Bu. Oh ya, Muhammad Okta Ramadi. Oke, silakan bisa dimulai. Ya, Bu, jadi kami dari kelompok 5 itu akan membahas mengenai aplikasi utilitas pada water treatment di industri logam. Untuk industri logam yang kami pilih itu ada PT Krakatau Steel, yaitu perusahaan yang memproduksi baja. Nah, mungkin bisa di next. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada spesifikasi bahan baku air atau raw water di industri produksi baja di PT Krakatau Steel. Bisa di next. Nah, untuk PT Krakatau Steel sendiri ini punya anak perusahaan yang bernama PT Krakatau Tirta Industri, di mana PT Krakatau Tirta Industri ini memang perusahaan yang memasok berbagai macam air di kota Cilegon. Untuk sumber yang diambilnya itu ada dari 3, water intake-nya itu ada dari Das Cidanau, Das Cipasauran, dan dari Waduk Krenceng. Untuk Das Cidanau ini sungai yang masih berupa hutan sekunder dan semak belukar. Terus untuk debitnya itu sekitar 1,2 sampai 28,1 meter kubik per detik. Untuk Das Cipasauran ini sungai yang berada di dekat Sungai Cidanau, terus debitnya itu sebesar 0,3
307 sampai 1,8 meter kubik per detik. Lalu untuk waduk Krenceng ini di tahun 1980-an itu PT Krakatau Industri itu mulai membuat sungai buatan, yaitu waduk Krenceng ini, yang dimana sungainya itu merupakan gabungan dari Das Cidanau dan Cipasahuran. Dan berikut adalah spesifikasinya. Mungkin bisa di next. Nah, untuk jenis air yang diolah dari berbagai water intake tersebut itu ada 6 jenis di sini, dan berikut adalah spesifikasinya. Jadi untuk air yang nantinya diolah itu ada berupa air rumah tangga, kemudian air cooling water, air demin, soft water, dan pure water. Serta ada water for injection. Untuk spesifikasinya ada di tabel 1 ini. Mungkin bisa di next. Nah, ini lalu ada mengenai spesifikasi lain di parameter air baku. Untuk penelitiannya ini dilakukan oleh Nugroho, di mana dari hasil analisanya Nugroho ini air di PT Krakatau Industri ini dapat tergolong menjadi golongan A, golongan B, dan golongan D. Di mana golongan A itu airnya layak untuk air minum secara langsung, golongan B itu airnya layak tapi harus layak diminum tapi harus diolah dulu. Lalu untuk golongan D itu airnya layak untuk industri. Mungkin bisa di next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada spesifikasi produk, yaitu yang pertama ada hot rolled coil atau baja putih. Hot rolled coil atau HRC adalah produk baja berupa strip coils yang dihasilkan dari proses hot rolling di hot rolling mill. Yang kedua, hot rolled steel coil, baja lembaran panas. HRS ini adalah produk baja berupa strip baja yang digulung kemudian dibelah yang dihasilkan dari proses pengerolan panas di fasilitas hot strip mill. Yang ketiga ada hot rolled plate atau plat hitam atau HRP adalah produk baja berupa strip yang digiling dengan proses hot rolling di hot strip mill. Selanjutnya ada produk yang keempat, yaitu hot rolled picket oil atau HRPO adalah produk baja berupa gulungan baja strip yang dihasilkan dari proses rolling panas di fasilitas hot strip mill dan selanjutnya dipetik dan diminyaki di picking and oiling line. Yang kelima, cold rolled coil atau baja hitam atau CRC adalah produk baja berupa gulungan baja lembaran yang dihasilkan dari proses cold rolling di fasilitas cold rolling mill. Yang keenam ada cold rolled sheet atau CRS adalah produk baja berupa gulungan baja lembaran yang dihasilkan dari proses cold rolling di fasilitas cold rolling mill. Yang ketujuh, wire rod merupakan produk besi baja gulungan yang dihasilkan dari billet dengan penampang berbentuk bundar. Semua proses yang dilakukan dengan teknologi mutakhir dan sesuai dengan standar kualitas produk internasional dan nasional. Kemudian keuntungannya yaitu semua produk bersertifikasi dengan ISO 9001. Lembaran baja juga diproduksi dengan bahan baku panas yang sampai 1200 derajat, kemudian digulung lebih lanjut sampai tercapai ketebalan akhir yang diinginkan. Mekanisme pendinginan menggabungkan pendinginan air laminer sebelum proses pelingkar dan pendinginan udara di area penyimpanan produk. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan air yang dilakukan untuk memperoleh baja. Di sini ada beberapa proses sedimentasi. Yang pertama ada flokulasi, di mana flokulasi adalah penyisihan kekeruhan air dengan cara penggumpalan partikel untuk dijadikan partikel yang lebih besar.
Nah, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan proses flokulasi adalah pengadukan, di mana dikenal dengan 3 macam pengadukan, yaitu mekanis, pneumatik, dan hidrolis. Nah, yang biasa dilakukan adalah yang dengan cara mekanis ini. Terus yang kedua adalah proses filtrasi. Selanjutnya dari pengolahan dari flokulasi masuk ke filtrasi untuk membersihkan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkan pada medium penyaringan atau septum, di mana zat padat itu tertahan. Nah, di sini proses filtrasi juga digunakan untuk mereduksi kandungan bakteri pada air. Pada industri ini, filtrasi meliputi ragam operasi mulai dari penyaringan yang sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Next. Selanjutnya adalah proses netralisasi, di mana netralisasi adalah penambahan basa atau alkali pada limbah yang bersifat asam atau pH-nya 7, dan pemilihan bahan reagen untuk proses netralisasi ini banyak ditentukan oleh harga atau biaya dan praktisnya. Untuk yang biasa digunakan bahan netralisasi ini yang asam ada sulfuric acid, hydrochloric acid, carbon dioxide, sulfur dioxide, dan nitric acid. Untuk basanya caustic soda, amonia, soda ash, dan juga limestone. Selanjutnya di proses disinfeksi. Nah, proses disinfeksi ini untuk menghilangkan kuman dari air, dan metode yang umum digunakan untuk pengolahan disinfeksi adalah biasanya kimiawi, fisik, dan radiasi. Nah, biasanya paling banyak digunakan secara kimiawi dan beberapa dengan radiasi. Next. Nah, di dalam kawasan industri Krakatau itu telah tersedia jaringan pipa air bersih yang dikelola oleh yang dijelaskan oleh Okta tadi, ada PT Krakatau Tirta Industri. Nah, di sini airnya itu dapat dipakai oleh perusahaan industri, yaitu untuk PT Krakatau Steel itu sendiri. Dan untuk perusahaan industri ini, PT KTI ini itu memanfaatkan dan mengelola di bagian pertama cara penyambungannya, terus yang kedua dari biaya pemakaian air industri, dan ketiga pemasangan dan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Potensial diantaranya adalah bypass dan sampang. Bypass adalah terusan dari bangunan suntrap yang langsung menuju sampang, sedangkan sampang berfungsi sebagai penyedia air dan penyeimbang level air yang dipompakan. Kemudian ada surge tank yang berfungsi untuk menghindari terjadinya water hammer pada saat pompa dihidupkan dan dimatikan. Nah, yang ketiga ada rumah pompa, di mana rumah pompa ini ada 3, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Okta. Ada rumah pompa 1 Cidanau, Waduk Kerenceng, kemudian pompa 3, kemudian rumah pompa 3. Dan selanjutnya ada sentrap yang bertujuan untuk mengisikan padatan tersuspensi berukuran lebih dari 70 mm. Seperti pasir dan lumpung dengan metode gravitasi tanpa menggunakan koagulan yang terdiri dari 2 unit bak yang diproseskan secara bergantian. Kemudian ada pipa transmisi air baku dengan diameter 1.400 mm dan ketebalan pipa 14,2 mm, terbuat dari baja spiral yang dilapisi dengan coulter enamel sepanjang lebih dari 27,2 km dari rumah pompa Cidanau sampai dengan unit pengolahan air bersih dan waduk air baku di Kerenceng dengan kemampuan 2.500 liter per detik. Kemudian ada rumah venting yang berfungsi untuk membuang gelembung-gelembung udara yang terjebak dalam pipa. Ada intake air baku yang dimana fasilitas intake meliputi bendung dan fasilitas pemompaan yang kapasitas sebesar 3,5 meter kubik per detik yang terletak di 600 meter dari pantai. Kemudian lime saturator yang merupakan reaktor yang digunakan untuk membuat larutan jenuh lime yang prinsip kerjanya adalah larutan kapur atau lime slurry dilarutkan dengan air.
water dilution untuk didapatkan oleh mereka jenuh dengan teknologi pengadukan menggunakan mixer. Dan yang terakhir yaitu fasilitas thermometer, yang dimana alat ini adalah alat untuk kalibrasi meter air dari diameter 2 inch sampai 16 inch. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, pada umumnya setiap tempat yang memiliki unit pemrosesan di dalamnya pasti selalu memberikan dampak terhadap lingkungan, tak terkecuali instalasi pengolahan air bersih. Proses water treatment yang sebetulnya bertujuan untuk memperoleh air bersih ternyata juga menimbulkan dampak yang merugikan untuk lingkungan. Secara umum, yang mengakibatkan dampak bagi lingkungan adalah proses menghilangkan kotoran dalam sumber air yang digunakan. 3 dampak tertinggi yang muncul akibat water treatment process yaitu respiratory inorganic, global warming, dan non-renewable energy. Unit koagulasi menyumbang dampak respiratory inorganic terbesar akibat penggunaan bahan kimia polyaluminium chloride sebagai koagulan. Penggunaan zat kimia akan meninggalkan zat sisa residu atau produk hasil samping dalam air olahan. Penggunaan bahan kimia seperti alum, garam besi, atau koagulan yang lain yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dalam air berkontribusi kedua terbesar terhadap lingkungan setelah konsumsi energi. Selain itu, semakin buruknya sumber air, teknologi, dan teknik pengolahan, maka akan membutuhkan energi dan biaya yang semakin besar. Semakin besar kapasitas pengolahan air bersih pula, maka semakin sering siklus berjalan dan besar limbah serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Penggunaan PAC dan klorin pada proses pengolahan air di PT Krakatau Steel atau PT Krakatau Tirta Industri juga berkontribusi terhadap pencemaran udara. Penggunaan klorin dan PAC yang berkontribusi terhadap pencemaran udara disebabkan oleh gas klor yang menguap ke atmosfer sebesar 20%. Gas klor yang terlepas ke atmosfer dapat bereaksi dengan ozon atau senyawa organik lainnya. Sedangkan pada 2 dampak yang lain, yaitu global warming dan non-renewable energy, dihasilkan oleh 2 unit yang paling berkontribusi, yaitu reservoir dan intake. Kerugian dampak lingkungan yang paling tinggi berasal dari kerugian sumber daya atau fossil fuels karena pemakaian listrik atau energi yang cukup tinggi pada proses produksi air bersih. Penggunaan listrik terbesar terdapat pada proses pengaliran bahan baku air. Hal ini dikarenakan dibutuhkannya pompa dengan daya besar untuk mengalirkan air dari sungai menuju instalasi pengolahan air PT Krakatau Tirta Industri hingga selesainya proses water treatment. Penggunaan listrik menyebabkan ketersediaan gas, minyak, dan uranium pada tanah semakin berkurang. Gas, minyak bumi, uranium, gas alam, batu bara merupakan sumber energi yang tidak terbarukan, yang penggunaannya lebih cepat daripada dibuat kembali oleh alam. Di samping itu, emisi karbon CO2 yang merupakan hasil pembakaran karbon yang terkandung pada energi fosil secara tidak langsung berkontribusi pada dampak climate change. Emisi CO2 disebabkan karena pembakaran karbon yang terkandung pada energi fosil, baik minyak bumi, gas bumi, maupun batu bara. Karbon dioksida hasil lepasan pembakaran bahan bakar fosil menjadi kontributor utama pemanasan global, yaitu sebesar 55%. Emisi CO2 pada pengolahan air secara konvensional dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu on-site CO2 dan off-site CO2. On-site CO2 didefinisikan seperti reaksi kimia dalam proses pencampuran mekanik pada koagulasi. Sedangkan off-site CO2 adalah konsumsi listrik dan bahan bakar untuk proses unit operasi serta untuk produksi dan transportasi bahan kimia untuk konsumsi on-site. Dibutuhkan usaha penghematan listrik, salah satunya dengan cara peningkatan efisiensi peralatan dan penggunaan sistem aliran atas ke bawah yang memanfaatkan gravitasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 5 waktunya tepat ya. Silahkan dari teman-teman di kelas F ini bisa memberikan tanggapan atas presentasinya. Hilmi, ya, karena mestinya bisa yang lain, tapi karena belum ada yang menanggapi, silahkan Hilmi boleh. Baik Ibu dan teman-teman, izin untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan juga. Mungkin saya mau menanyakan sumber mata airnya yang digunakan, kan tadi digunakan daerah aliran sungai dan juga ada waduk juga. Kenapa harus di situ, kenapa menggunakan daerah aliran sungai? Kenapa tidak menggunakan laut aja? Karena dari yang diketahui bahwa air sungai itu keadaan cuaca hujan dan juga cuaca kemarau itu akan berbeda nilai kekeruhannya. Nanti juga berpengaruh pada proses water treatment-nya. Kemudian juga waktu debit airnya juga kemarau dan juga musim penghujan juga berbeda debit airnya. Kenapa tidak menggunakan seawater aja yang pabriknya juga berlokasi di dekat laut? Oke, sudah dicatat teman-teman ya. Itu tadi pertanyaan dari Hilmi bisa ditampung dulu mungkin. Satu penanya lagi, kita masih ada 20 menitan lah. 15 menitan lah untuk kita bisa diskusi itu. Silakan satu teman-teman lagi yang bisa, ada nggak yang tinggalnya daerah-daerah dekat situ kan gitu, bisa berkomentar juga gitu ya. Yuk. Supaya nanti kita lebih banyak informasi yang terbagi. Belum ada. Oke, mungkin saya mau nanya sedikit aja. Dan ini, coba tadi waktu yang di bagiannya si siapa tuh? Zevika. Kadek. Coba ditunjukin. Nah, ini simple ya, mungkin salah tulis atau gimana. Proses pengolahan air yang dilakukan untuk memperoleh baja ini benar seperti ini apa gimana, Zevika? Nanti bisa dikonfirmasi lagi ya. Ini maksudnya apa untuk memperoleh baja gitu ya. Lalu tolong bisa diberikan gambaran yang jelas gitu ya perbedaannya, karena tadi kan ada water intake yang dari KTI gitu ya. Nah, terus juga ada yang dari, kayaknya ada dari yang sumber lain gitu. Nah, lalu apakah juga di KS itu juga ada WTP-nya sendiri gitu. Jadi produknya nih dengan berbagai intake itu di KTI namanya juga Tirta ya. Pastinya di situ juga sudah ada proses gitu ya. Nah, ini akan mensuplai untuk kepentingan atau keperluan yang berbeda-beda atau seperti apa gitu ya. Nanti tolong diperjelas untuk bagian itu. Itu aja. Silahkan teman-teman dari kelompok 5 bisa menanggapi. Bu mau jawab yang pertanyaan Hilmi, Bu. Silakan, Okta.
Oh ya, Hilmi tadi kan kenapa lebih memilih air sungai dibanding air laut? Mungkin untuk dari sumber apa literaturnya itu belum ada menyebutkan, tapi mungkin dari saya menjawab kenapa lebih memilih air sungai karena mungkin dari segi pengolahan airnya itu relatif lebih mudah karena kan nanti untuk instalasi pengolahan airnya itu yang diambil dari air sungai itu relatif lebih murah dibandingkan air laut. Dan air yang didapatkannya itu dari air laut itu umumnya airnya tingkat korosifnya itu sangat tinggi dibanding air sungai. Seperti itu, Hilmi. Mungkin ada tanggapan lagi? Ya, bisa sambil dipindah-pindah ya PPT-nya, jadi biar bisa support gitu. Jadi, apakah memang hanya dari sungai, Okta? Iya Bu, kalau sejauh ini dari Krakatau Steel itu dari anak perusahaan itu yang Krakatau Industri ini memang memasok airnya hanya dari sungai aja Bu. Tidak ada sumber yang menyebutkan dari air laut seperti itu. Sungai Des ini ya, sama waduknya. Iya Bu. Apakah lokasinya kalian sempat mengecek gitu, apakah memang dekat dengan laut atau untuk KS ini? Iya Bu, kalau dibandingkan lokasinya itu lebih jauh lautnya Bu daripada sungainya. Kayak gitu Bu. Oh iya. Oke, oke. Gimana Hilmi, apakah cukup jelas? Berarti kan nanti ngefek di pengolahannya ya? Benar yang dibilang Hilmi tadi bahwa kalau air sungai itu kan kalau antara musim hujan dan kemarau kan kita dari secara awam aja udah bisa lihat gitu ya perbedaan apa sih fisiknya dari air sungai itu. Nah, itu pastinya nanti kita bisa melihat ada perbedaan di proses pengolahannya. Oke, terima kasih. Hilmi, udah jelas Hilmi? Baik Bu, sudah cukup sebenarnya Bu. Oke, nanti kita lihat tadi, mungkin diperjelas yang pertanyaan saya tadi ya. Bisa dijawab. Ya Bu, saya izin menjawab untuk yang bagian tadi. Jadi di KS ini ada di dalam kawasan industri itu juga ada PT KTI itu Ibu, yang PT Krakatau Tirta Industri. Nah, air yang dari PT KTI ini bisa dipakai untuk keperluan di KS. Jadi di sini sih keperluan apa? Bisa dijelasin keperluan apa? Di PT Krakatau Steel itu sendiri, Bu. Oh, keperluan di KS. Iya. Jadi Jadi bisa lebih detail lagi. Misalnya dia akan supply untuk memenuhi kebutuhan apa kan seperti yang sudah kita pelajari bahwa pada water treatment itu kan fungsinya adalah untuk nanti mensupport proses utama di mana itu ada air proses, ada cooling water, ada makeup water boiler dan lain-lain. Nah, dengan berbeda apa sih ini keseluruhannya pakai KTI. Tidak ada yang diambil sendiri dari sumber lain. Jadi seluruhnya memang dari KTI, pit water-nya. iya Bu, ini Iya dari Bu. Keseluruhan ya dari KTI ya. Nah, terus yang kalian jelaskan tadi ada beberapa proses itu sebenarnya di sendiri atau itu adalah proses di KTI? Ya, silakan Made. ya, jadi kalau yang di proses yang di screen ini buat pengolahan KTI. Seluruhnya yang kalian jelasin itu adalah semua dilakukan atau KTI. Jadi KS tuh nggak melakukan apa-apa. Tidak punya WTP KS. Bagaimana Okta? Atau yang lain bisa menanggapi?
Kalau yang saya baca di jurnal sih ada menyinggung sedikit untuk yang di PTK itu water treatment-nya untuk dijadikan cooling water aja sih Bu, untuk wet scrubber-nya. Cuman emang tidak dijelaskan lebih lanjut untuk WTP yang lebih rincinya di PTKS. Jadi kita masih mengambil banyak dari PTKTI itu sendiri, Bu. Bisa dibedakan nggak mana sih yang prosesnya yang dilakukan oleh KS, mana yang proses dilakukan oleh KTI? Ini di slide-nya kita tidak menampilkan ininya sih, Bu. Rinci. Boleh kalau kalian punya sumber atau dari makalah kalian share screen juga nggak apa-apa ya. Karena misalnya nggak masuk di PPT nggak apa-apa. Atau diceritakan juga boleh. Pembedaan antara karena kan ini yang kalian sampaikan ini kan seolah-olah semuanya jadi satu gitu kan. Nah, itu supaya clear mana sih part yang dilakukan oleh KS, WTP-nya ada apa enggak, WTP-nya ngolah apa, terus apa yang dilakukan oleh di KTI itu yang kan KTI ini perusahaan yang menghasilkan water, dia punya juga spek produk dia punya gitu ya. Yang dipakai oleh KS itu yang mana? Apakah ya, semoga paham maksud pertanyaan saya. Saya izin jawab ya, Bu. Silakan Irgi. Kalau yang saya paham ya, Bu, dari yang saya baca, kalau di KTI itu yang terjadi prosesnya itu dari air kotor diproses sampai menjadi air bersih. Jadi sudah bersih dari kontaminan-kontaminan lain. Nah, itu nanti disalurkan ke KS berupa air bersihnya. Dan di KS itu untuk treatmentnya yang dilakukan tinggal perubahan suhunya atau perubahan tekanannya seperti itu, Bu. Jadi untuk pembersihan airnya itu semua dilakukan di KTI. Seperti itu. Berarti nggak ada WTP. Nah, ini perlu dikelirkan lagi ya, teman-teman ya. Nanti kelompok 5 saya rasa perlu mengkaji lagi apakah ada WTP di KS ya. Terus kalau yang disampaikan Irgi tadi sampai air bersih, itu belum jelas ya. Jadi harus jelas air bersihnya itu ini yang saya tahu KS itu punya spek produk ya, dia punya spek air minum, air proses, spek air apa segala macam itu. Nah, yang dipakai oleh KS ini semuanya itu apa hanya beberapa karena nanti diolah lagi di WTP-nya atau beberapa ada yang langsung dipakai atau bagaimana gitu. Itu yang perlu clear di sini. Kalau bisa dibantu dengan Bagan akan lebih baik lagi. Itu yang saya harap nanti kalian perbaiki. Kalau belum ada di makalah bisa ditambahkan untuk pastinya nanti saya akan menilai lagi untuk makalah revisi seperti itu. Ya, saya rasa udah clear untuk kelompok 5. Nanti perubahannya kita semua bisa saling membaca lagi untuk revisi-revisi makalah ya yang akan nanti dijadikan acuan dalam UTS, teman-teman. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Saya udah juga berikan link di di chat ya, di chat link untuk penilaian presentasi. Teman-teman bisa bantu keseluruhannya untuk bisa menilai. Juga teman-teman yang sudah presentasi ini bisa menilai anggota kelompoknya juga ya. Bisa masih dilanjutkan setelah ini. Untuk presensi setelah ini akan saya open.
Juga untuk teman-teman yang MBKM mungkin bisa gimana ya presensinya ya. Sekarang bisa raise hand teman-teman yang MBKM. Oke. 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 Ini aja? Oke. Oke, saya print screen ya. Oke, terima kasih. Karena juga ada rekodnya, nanti mungkin siapa tadi? Khalil ya yang record ya, nanti bisa di-kompres gitu, terus dimasukin ke drive kuliah kita. Kalau kesulitan nggak kalau kayak gitu, Khalil? Enggak, Bu, enggak kesulitan. Oke, terima kasih. Nanti linknya bisa diinfo ya ke teman-teman di grup gitu. Oke, untuk presentasi sesi kedua kita cukupkan sampai hari ini. Sampai sekarang ya. Ini di minggu pertemuan kelima ya kita. Kemudian masih ada, benar ya ini minggu kelima ya? Keempat apa kelima? Kelima kan? Iya, benar Bu, kelima. Oke, kita masih ada 2 pertemuan lagi. Kemudian setelah itu UTS. Seperti itu teman-teman. Nanti tetap ada UTS, tapi makalah dan lain-lain ini semua saya akan perhitungkan, proporsinya cukup besar ya, sehingga UTS itu tidak dominan sekali. Jadi tetap besar tapi tidak dominan, sekitar mungkin 30% adalah UTS, sisanya 20% adalah dari presentasi dan lain-lain ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu.